Saya Andreas izin bertanya untuk eh, apakah pembagian dividen dari saham itu termasuk dalam PPh, Pak? Oke, pembagian dividen dari saham. Pembagian dividen dari saham adalah penghasilan, clear, ya. Jadi dia masuk dalam definisi yang dicakup dalam definisi penghasilan, ya. Cuman dividen itu aturannya tersendiri, ya. Dia tidak masuk dalam unsur PPh pasal 21, ya. Dulu dividen masuk dalam unsur PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23. Maksudnya kalau misalnya yang terimanya orang pribadi, dipotong final 10%, PPh 4 ayat 2. Kemudian ketika diterimanya oleh badan hukum lagi, misalnya di PT yang punya saham di PT lain, dengan nilai pemilikan saham lebih dari 25%, maka dulu dipotong 15% pakai PPh pasal 23. Seiring dengan perkembangan aturan perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021, ya, Omnibus Law kita sering nyebutnya, itu dirubah dividen bukan objek pajak lagi. Jadi nggak dipotong sepanjang ada catatannya diinvestasikan kembali selama 3 tahun. Investasi apa, Pak? Banyak instrumennya, ada 13 atau 16 instrumen investasi. Salah satunya cukup dia taruh di tabungan atau taruh di deposito, taruh di obligasi, beliin saham lagi, itu masuk dalam kategori investasi. Yang penting tidak dibawa ke luar negeri, ya. Jadi dividen tahun kapan dulu nih? Sebelum 2021 dipotong final, PPh 4 ayat 2 final kalau misalnya yang terimanya orang pribadi. Kalau yang terimanya PP orang badan dengan saham di atas 25%, dipotong PPh 23 15%, ya. Setelah 2021 bukan objek pajak. Gitu, Mas Andreas. Baik, Cukup Pak. Terima mengerti? kasih banyak sudah menjawab. Siap. Ada lagi yang lain? Silahkan. Nanti saya bahas di PPh 23 untuk dividen. Oke, kalau belum, saya lanjutkan lagi. Kalau di bahasa Per 16 dan PMK, pemotong PPh 21 ini bisa berupa orang pribadi dan badan serta bendahara, ya, bendaharawan, dana pensiun atau BPJS. Jadi tidak selalu PT dan CV aja, ya. Yayasan juga menjadi pemotong, bendahara, kelurahan misalnya, kecamatan itu juga sebagai pemotong. Oke. Bahkan kalau misalnya dia pusatnya di Jakarta, punya cabang dari Sabang sampai Merauke, ya Sabang cabang itu juga sebagai pemotong. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggara kegiatan. Misalnya ada event apa ya? Kayak kemarin mungkin MotoGP di Mandalika. Nah, itu juga sebagai pemotong PPh pasal 21 untuk hadiah yang diterima oleh pemenang atau misalnya honor yang diterima oleh petugas yang bertugas di Mandalika. Gitu ya. Pemotong PPh 21. Ada nggak pengecualiannya? Ada pengecualian yang boleh dia bukan menjadi pemotong. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, kedubes, komjen, ya, dan seterusnya. Eh, Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, ini biasanya organisasi PBB. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak punya usaha, semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Artinya, ya hanya mempekerjakan orang sebagai ART. Nggak perlulah dia menjadi pemotong PPh pasal 21. Kemudian ada yang nanya,
Pak, kalau misalnya dia adalah ART-nya dari artis yang terkenal, Pak. Gajinya juga nggak main-main, ngalahin gaji karyawan kantoran. Misalnya gajinya sebulannya sudah 100 juta. Ya sepanjang aturannya dia sebagai ART, jadi dikecualikan dari pemotongannya. Berarti gimana? Setor sendiri, ngitung sendiri. Gitu ya. Kemudian untuk subjek atau penerima penghasilan, itu nanti terbagi menjadi beberapa, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai, ada dewan komisaris yang tidak menangkap pegawai-pegawai tetap, ada mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Jadi penerima penghasilannya dipecah lagi ya, ada banyak. Untuk pegawai, nah, ini apa nih definisinya? Definisinya sebagai orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Panjang banget ya, langsung aja. Yang penting nanti teman-teman bisa membedakan mana yang masuk sebagai pegawai tetap dan mana yang masuk pegawai tidak tetap. Gitu ya. Kalau saya nanya, teman-teman lulus dari Telyu, kemudian teman-teman bekerja di sebuah perusahaan. Karena baru masuk, maka teman-teman ditawarin sebagai tenaga kontrak. Kita kontrak dulu ya, setahun atau misalnya 2 tahun sebelum diangkat menjadi pegawai. Di kontrak dijelaskan akan menerima gaji sekian, fasilitas ini A, B, C, dan seterusnya. Pertanyaan saya, dia masuk kategori pegawai tetap atau pegawai tidak tetap? Tidak Jawabannya, tetap. Tidak, Pak, tidak tetap. Tidak tetap. nah, hati-hati teman-teman. Bahasa bisnis beda dengan bahasa pajak. Kalau bahasa pajak, yang masuk pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris atau anggota dengan kontrak untuk satu jangka waktu tertentu. Jadi, kalau perlakuannya tadi, dia masuk sebagai tenaga kontrak, tapi pelaporan PPh 21 harus dimasukkan sebagai pegawai tetap. Terus yang tidak tetap seperti apa, Pak? Pegawai tidak tetap itu adalah pegawai yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja atau jumlah unit hasil pekerjaan atau penyelesaian satu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Contohnya, buruh. Sehari masuk, saya bayar 200.000, kalau nggak masuk nggak dibayar. Nah, itu pegawai tidak tetap, tukang bangunan. Terus, misalnya, bukan hari, tapi jumlah produksi. Kamu misalnya ngerjain sepatu, satu sepatu saya hargai 500.000, oh beri banget. Satu sepatu saya hargai 100.000 misalnya. Sehari dapat berapa sepatu, maka kita tinggal kalikan. Nah, itu masuk kategori pegawai tidak tetap. Hati-hati ya teman-teman. Pegawai tetap di bahasa bisnis dengan bahasa pajak beda. Oke. Nanti harus dipahami karena nanti cara perhitungannya beda untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian yang kedua ada namanya bukan pegawai. Nah, bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah. Langsung aja deh. Bukan pegawai dibedakan menjadi dua, tenaga ahli dan bukan tenaga ahli. Oke. Kita persempit lagi, hanya ini aja. Jadi, jangan main logika, jangan main asumsi. Kalau aturannya bilang hanya sebatas kotak ini, ya kotak ini aja. Tenaga ahli mana, Pak? Ya ini aja, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Selain itu, masuk ke bukan tenaga ahli.
dan bukan tenaga ahli juga hanya sebatas ini aja. Ya, Pak, kenapa harus dibedakan? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanti ngisi di PPh orang pribadi, ini akan inline dengan PPh 1770 ya. Yang masuk tenaga ahli ini, mereka masuk dalam kategori pekerjaan bebas. Atau di PPh UMKM, PP 23 yang 0,5%, untuk kategori tenaga ahli ini, mereka nggak boleh memakai tarif UMKM. Karena dianggapnya adalah profesional, pekerjaan bebas. Gitu ya. Dulu untuk PPh 21 cara perhitungannya beda, tapi sekarang sebenarnya sama. Cuman rumahnya aja, dia tetap dikategorikan tenaga ahli seperti ini, bukan tenaga ahli seperti ini. Gitu ya. Jadi batasi dengan letterlet yang ada di aturan. Kalau misalnya teman-teman ada penyanyi dan segala macamnya, dikasih oleh perusahaan, dibayar, maka nanti dia masuk kategorinya bukan tenaga ahli. Main musik ya. Olahragawan, pengarang, agen iklan, agen asuransi misalnya, distributor multi level marketing, eh, kalau misalnya ini Mbak-Mbak Yakul itu masuk sini, bukan tenaga ahli dan bukan pegawai. Oke. Kemudian peserta kegiatan, ya tergantung kalau misalnya ada NPWP terkait dengan kegiatan tertentu, maka semua yang terlibat di situ menjadi peserta kegiatan, baik panitia maupun pihak yang terlibat. Atlet misalnya kalau kegiatan olahraga, kalau seminar berarti panitia maupun pembicara, gitu ya. Ada juga pengecualian mereka yang tidak dipotong, yaitu pejabat perwakilan diplomat yang bekerja di konsulat ya, atau diplomat asing dengan syarat bukan WNI, di Indonesia tidak ada penghasilan lain dan ada perlakuan timbal balik. Kita juga diperlakukan sama di sana. Jadi duta besar itu nggak dipotong PPh-nya ya. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian hanya dua ini aja yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan. Artinya nggak dipotong. Kalau yang penghasilannya yang dikenakan, nggak usah dilihat, apapun jenis penghasilannya kena. Defaultnya gitu. Apapun jenis penghasilannya kena. Kita tinggal lihat, kalau misalnya penghasilannya berupa uang, maka kita catat sesuai dengan nilai uang. Kalau penghasilannya dalam bentuk mata uang asing, maka kita kalikan dengan kurs Menteri Keuangan, bukan kurs BI ya. Apa itu Pak kurs Menteri Keuangan? Kurs yang terbit seminggu sekali. Jadi kalau misalnya hari Senin, mungkin Senin sampai dengan Jumat atau Senin sampai Minggu. Nanti ada KMK-nya. Kalau dalam bentuk natura, barang atau kenikmatan, maka dinilai dengan harga pasarnya berapa. Oke. Kita lihat mana yang dikecualikan. Penghasilan yang nggak kena mana. Ini aja yang kita hafalin. Defaultnya semuanya kena, kecuali pembayaran manfaat asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Maksudnya gimana, Pak? Kalau teman-teman dirawat di rumah sakit, teman-teman punya asuransi prudensial misalnya, klaim asuransi itu nggak dipotong PPh 21. Maaf, misalnya ada kecelakaan, jasa raharja atau asuransi yang lainnya, klaim dapat penghasilan, tidak dipotong PPh 21. Sampai meninggal, ahli warisnya dapat klaim asuransi, tidak dipotong PPh 21. Termasuk asuransi dwiguna. Maksudnya apa itu? Asuransi yang sebagian sebagai investasi, kan ada modelnya tuh. Misalnya kita asuransi jiwa plus investasi, Pak. Nanti
5 atau 10 tahun ke depan, Bapak ambil uangnya, dapatnya sekian. Nah, itu asuransi Dwiguna. Ketika kita mengklaim manfaat asuransi itu, maka juga tidak kena pajak, tidak dipotong, karena bukan bagian dari objek pajak, termasuk beasiswa. Nah, dulu Per 16 sebelum ada aturan Undang-Undang Cipta Kerja, natura dan kenikmatan juga bukan objek PPh 21, ya. Dikasih mobil dinas, dikasih sembako, dikasih peralatan mandi, dikasih rumah dinas, itu bukan objek PPh 21. Tapi sekarang ini dicoret. Jadi menjadi objek ya, teman-teman. Jangan salah nanti. Kemudian ada iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Hanya terbatas pada iuran pensiun, THT, JHT. Apa itu Pak THT? Bukan dokter THT ya. Tunjangan hari tua. JHT, jaminan hari tua. Jadi misalnya teman-teman bekerja, biasa kan dapat fasilitas BPJS. Ada namanya BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada unsur namanya THT dan JHT. Sekian persen ditanggung oleh pekerja, sekian persen ditanggung oleh perusahaan. Maka sekian persen yang ditanggung oleh perusahaan tadi tidak perlu dipotong PPh. Khusus untuk THT dan JHT ya. Pak, kalau asuransi lainnya apa Pak? Tunjangan lain-lainnya misalnya. Misalnya di situ ada tunjangan jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan kesehatan, jaminan kematian, semuanya dipotong. Objek PPh 21. Yang bukan hanya JHT dan THT. Sama iuran pensiun ya bahasanya. Kemudian ada zakat sumbangan keagamaan dari bank atau lembaga yang dibentuk disahkan oleh Menteri Keuangan, pemerintah. Ini udah pasti ya, bukan objek PP 21, beasiswa. Udah, contoh soal, cepat aja. PT Hero, dia terdaftar di Jakarta, memiliki cabang di Jalan Gatsu, Bandung. PT Hero, Gatsu, Bandung, pemotong PP 21 atau bukan? Cabang, pemotong. Kedubes Malaysia, ada di Jakarta, pemotong PP 21 atau bukan? Bukan, karena dikecualikan. Saya jawab sendiri nih ya, biar cepat. Asep bekerja sebagai karyawan. Asep memiliki pembantu rumah tangga. Dia bayar tiap bulan. Asep pemotong 21 atau bukan? Bukan, karena tadi ada pengecualian khusus untuk orang pribadi punya asisten, nggak perlu motong PP 21. Agus bekerja di PT Pindad, mendapatkan fasilitas mobil dinas dan rumah dinas. Kena PPh 21 atau tidak? Dulu tidak, sekarang kena. Dihitung ya maksudnya ya. Dalam rincian penghasilan Andri terdapat iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaannya. Apakah iuran tersebut termasuk dipotong PP 21 atau tidak? Tidak, karena dapat fasilitas. Iuran pensiun, THT, dan JHT bukan objek PPh 21. Andi dapat THR, potong 21 atau tidak? Dipotong. Tunjangan hari raya ya. Asep menginjak usia pensiun, dapat uang pesangon. Pesangon dikenakan PPh 21 atau tidak? Dikenakan. Cuma nanti ngitungnya beda karena dia final. Nah, sekarang masuk kategori penerima penghasilan apa? Apakah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, atau peserta kegiatan. Syahrini diundang oleh PT ABC sebagai penyanyi dalam rangka ulang tahun perusahaan. Pemotongnya kan PT ABC. Kategorinya apa? Apakah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai? Pegawai tidak tetap. Apa? Bukan pegawai, Pak. Bukan Bukan pegawai. pegawai, Bukan bukan pegawai, Pak. tenaga ahli ya. Ahli. Bukan pegawai, bukan tenaga ahli. Farhad Abbas, penasihat hukum perusahaan PT ABC, menerima penghasilan setiap 3 bulan.
bulan. Apa nih? Pegawai tetap. Pakai tetap karena dia rutin. Tapi nanti kalau misalnya insidental, dia masuk kategori bukan pegawai tenaga ahli. Gitu ya. Kalau rutin jadi pegawai tetap, kalau tidak rutin nanti jadi bukan pegawai. Andika, Direktur Utama PT ABC. Pegawai tetap, Pak. Pegawai tetap. Oke. Andri, menandatangani perjanjian kerja sebagai pegawai kontrak selama 2 Pegawai tahun. tetap, Pak. Pegawai tetap. Taufik Hidayat, juara turnamen ABC Cup dalam rangka hari ulang tahun perusahaan. Peserta kegiatan, Pak. Peserta kegiatan kalau misalnya ABC Cup-nya punya NPWP sendiri ya. Kalau enggak, ya berarti kalau yang motong perusahaan nanti jadi bukan pegawai, bukan tenaga ahli. Andi telah bekerja selama 30 tahun dan menginjak usia pensiun. Andi menerima uang sangon. Apa nih? Belum saya jelasin ya. Nanti ada pesangon ya, pensiunan ada. Terus Andi pensiun mendapatkan bonus jasa produksi. Ini juga saya belum jelaskan. Ini nanti masuk kategori mantan pegawai ya, mantan pegawai yang masih dapat penghasilan. Terus habis ya. Nah, ini maksud saya. Saya mau jelasinnya ini teman-teman. Kelihatan ya. Nah, di PP 21 formnya kan seperti ini induknya. Ini objeknya penerima penghasilannya ini. Pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris tidak merangkap pegawai tetap, mantan pegawai. Nah, dia di sini tadi mantan pegawai yang masih menerima penghasilan, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, dia belum pensiun tapi narik dana pensiun, dia masuk di sini. Peserta kegiatan penerima penghasilan 21 lainnya, kalau yang nomor 10 ini adalah PP pasal 26. Gitu ya. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan teman-teman untuk PP 21 ini, menentukan dia masuk kolom yang mana. Oke, ada pertanyaan dari Andi Tasyarul Rahma. Silakan, Resen. Hmm, Sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya, Pak. Saya Ya, mau bertanya, kalau misalnya kita menggunakan jasa jasa pekerjaan orang lain nih, Pak, oke, jatuhnya vendor customer gitu lah ya. oke, Tapi dia ini usahanya ini perorangan, jadi dia ada nama PT, cuma kita itu membayarnya langsung ke perorangan. pemiliknya Yang, pribadi. oke, Itu masuk potongan PPh satu kan ya? 223 gitu kan. Iya, bukan 23 karena kita bukan potong ke badan, kita potong ke Boleh, perorangannya. betul, betul. Nah, Nah, itu masuknya itu berarti yang pegawai yang kode 21 109 atau yang mana ya, Pak? 21, 100, 109 atau yang oke, bukan pegawai itu. oke, oke, oke. Nah, Ya, ya. Kita nanti sebenarnya harus diperjelas dulu ya. Pokoknya gini, defaultnya teman-teman, ketika nanti bekerja di perusahaan atau sebagai bagian pajak yang melakukan kegiatan membayarkan penghasilan terkait dengan jasa misalnya ya, bukan beli barang ya, terkait dengan jasa, maka kita lihat dulu penerima penghasilannya siapa. Kalau penerima penghasilannya adalah orang pribadi, defaultnya PPh 21. Defaultnya PPh 21. Apapun jenis penghasilannya. Baru nanti kalau penghasilannya kecuali ada beberapa royalti, sewa, ya, royalti, sewa, dividen kalau kemarin ya, royalti, sewa, dividen dan bunga, sorry, 4. Royalti, sewa, dividen, bunga, kecuali 4 ini semuanya masuk PPh 21. Kalau penerima penghasilannya adalah orang pribadi, ya. Terus tadi eh, diilustrasikannya dia punya perusahaan, tapi dipotongnya pakai NPWP direkturnya atau orang pribadinya. Oke.
Harus diperkuat dengan agreement-nya, atau misalnya kalau misalnya ada perjanjian pekerjaannya, nanti pihak yang ditunjuk siapa, apakah nama perusahaan atau nama perorangan. Itu pertama. Karena kalau misalnya nanti diminta ke bukti dasar, nanti mereka akan meminta adendumnya. Perjanjiannya ke siapa? Apakah ke PT atau ke orang pribadi? Taruhlah misalnya itu udah clear ke orang pribadi. Maka benar dia dipotong PPh 21, masuk kategori apa objeknya? Bukan pegawai, ya, tidak berkesinambungan. 4F ya tadi ya. 21 100 09. Ini adalah sapu jagat artinya. Kalau kita bingung, masukin aja di sini. Simple ya. Karena tarifnya sama. Dari antara 4A sampai dengan 4F ini sama semua. Gitu ya. Gitu, Mbak Tasya. Oke, Benar ya? terima Udah kasih Pak 100 jawab 09. untuk Oke. jawabannya. Ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ya ya. Jadi sorry. Penerima penghasilan teman-teman harus bisa mengklasifikasikan. Kalau dulu sebelum ada aturan terkait dengan TER ya di 2023 kemarin, ini akan menentukan ke depannya. Kalau di sini sudah salah menempatkan, ngitungnya salah PPh-nya. Saya pernah punya kasus, maksud di Kanwil Jawa Barat 1 ya, jadi penelaah keberatan. Ada hasil pemeriksaan dari teman-teman fungsional pemeriksa yang melakukan koreksi sepele sebenarnya. Ada sebuah LAPI, ya, lembaga penelitian. Dia menerima dana dari swasta atau dari pihak luar, kemudian dia bayarkan ke, dianggap sebagai pegawai. Nilainya hampir ratusan miliar. Semuanya dia masukin sebagai pegawai tetap. Terus kita tanya, dia bekerjanya seperti apa? Oh, dia meneliti, Pak. Meneliti, kemudian nanti membuat sebuah laporan penelitian, keluar laporan penelitian, baru kita bayar. Gitu kan? Ada laporan penelitian, baru kita bayar. Maka, sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang disampaikan, kontrak yang ditunjukkan, pemeriksa mengkoreksi pegawainya menjadi bukan pegawai. Kalau pegawai tetap dia punya hak PTKP, ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, tarifnya 5, 15, 25, 30, 35 gitu kan. Kalau bukan pegawai dia nggak melihat itu langsung kali 50%, kalikan tarif progresif, akumulatif, dan nilainya bisa gede. Endingnya ada kurang bayar 10 miliar. Hati-hati ya. Jadi hanya gara-gara salah menempatkan, dia seharusnya masuk bukan pegawai, dia taruh di dulu pegawai tidak tetap atau pegawai tetap gitu, saya lupa. Pokoknya antara dua itu. Hati-hati. Oke. Ini untuk yang kedua, halaman 2 maksud saya, di induk juga masih sama. Ini yang final, penerima penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Yang tadi maksud saya, uang pesangon yang dibayar sekaligus sama orang yang nyairin BPJS. BPJS ketenaga kerjaan ya. Jadi dia udah berhenti, dia cairin BPJS-nya. Maka kenanya adalah PPh 21 bersifat final. Cara ngitungnya nanti di belakang. Oke. Baru satu bab. Ya, baru satu bab jam 2. Masih jadwalnya sampai jam berapa? Setengah 4 ya kita ya? Mau sampai jam berapa? Pertanyaannya itu sebenarnya. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Ini masih di awal. Sebelum masuk ke cara perhitungan khusus untuk PPh 21, saya harus memperkenalkan konsep dasar dulu. Mohon maaf kalau slide ini saya kasih slide yang benar-benar dasar ya. Saya yakin teman-teman sebenarnya udah belajar materi terkait dengan PPh, PPN, dan KUP dasar dari perkuliahan mungkin. Tapi nggak ada salahnya kita refresh. Ya. Ada istilah di pajak khusus untuk PPh, ada namanya PTKP untuk orang pribadi ya. Penghasilan tidak kena pajak. Ya.
Apa tuh maksudnya, Pak? Ya batas pengurang. Jadi negara misalnya ada penghasilan neto sekian, kita kasih pengurang sekian. PTKP-nya, penghasilan tindak kena pajaknya sekian. Kalau dikurangin itu masih ada sisa, itu yang kena pajak. Gitu ya. Itu bahasa sederhana dari PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Aturan terakhir masih di PMK 101 tahun 2016. Untuk PTKP orang tanpa tanggungan, jadi nggak punya istri, nggak punya anak, nggak nanggung bapak atau ibunya, maka dia mendapatkan PTKP setahun 54 juta. Ingat ya, setahun ya, 54 juta. Kalau kita bagi 12 berapa, Pak? 4 juta 500. Sederhananya, kalau tidak ada THR, orang dengan gaji di bawah 4 juta 500 tidak kena pajak. Tidak dipotong PPh 21. Gitu ya. Pak, kalau dia punya tanggungan gimana? Setiap tambahan tanggungan, kawin dulu deh sebelum tanggungan. Kalau yang bersangkutan sudah kawin, menikah, maka dia mendapatkan tambahan 4.500.000 setahun. Artinya kalau misalnya tadi belum menikah dan tidak punya tanggungan, kita istilahkan dengan TK, tidak kawin ya. Kalau kawin, K. Kalau belum punya anak, K0. Anaknya 1, K1. Anaknya 2, K2. Anaknya 3, K3. Anaknya 4, tetap K3. Ya. Karena di sini bawahnya maksimal tanggungan anak 3. Pak, apakah hanya sebatas anak? Tidak. Nanti di bawah, ada nggak bisa bikin? Nggak ya. Tambahan tanggungan tidak terbatas anak, tapi dia anggota keluarga, sedarah, semenda, dalam garis keturunan lurus, ya, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksudnya gimana, Pak? Saudara semenda garis keturunan lurus. Ilustrasinya gini, teman-teman. Ada orang pribadi, kemudian dia punya istri, suami, istri gitu ya. PTKP untuk suami, dia boleh menanggung ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, karena lurus. Buyutnya, cucunya, anaknya tentu bisa, cicitnya itu boleh. Karena keluarga saudara lurus. Nah, semenda ini adalah keluarga dari istri, mertua maksudnya. Mertuanya boleh, kakek mertuanya, buyutnya, ya itu boleh. Tapi dia nggak boleh ke samping. Dia nggak boleh menanggung pamannya, adik ibu misalnya. Dia nggak boleh menanggung ponakan, anak dari kakak atau adiknya misalnya. Bahkan dia tidak boleh menanggung adik atau kakak. Dia hanya berlaku lurus. Ini PTKP ya. Jadi walaupun secara real dia nanggung sepenuhnya adiknya, Pak ini saya tanggung sepenuhnya. Nggak bisa. Dia secara undang-undang nggak masuk bagian dari tambahan PTKP. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan ada perdebatan. Misalnya saya masukkan PTKP berapa? 3 orang. Ya saya harus bisa menjelaskan siapa aja itu. Boleh kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, boleh. Ada catatan teman-teman. Yang ditanggung itu tidak berpenghasilan. Kalau anak kan standarnya dari umur 0 sampai dengan dewasa dia nggak berpenghasilan. Makanya anak biasanya nggak ada perdebatan, boleh ditanggung sepenuhnya. Tapi kalau bapaknya atau ibunya, nanti ditanya dulu, kerjanya apa? Oh, udah nggak kerja, Pak. Pensiun. Dulu apa? PNS. Berarti dapat dong pensiunan. Dapat. Nggak boleh. Ya. Walaupun dia punya penghasilan hanya 100.000 sebulan, Pak. Nggak boleh. Bahasanya bukan di bawah PTKP, tapi punya penghasilan, dia nggak bisa menjadi tambahan PTKP. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, penerapan PTKP ditentukan keadaan awal tahun atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Sederhananya gini,
Kalau kita mau menghitung PTKP tahun 2024, maka kita harus lihat dulu per 1 Januari 2024 orang tersebut ada atau belum. Misalnya anak saya lahir kemarin di bulan Juli tanggal 2024 tanggal 20. Maka saya belum bisa masukkan dia menjadi tambahan PTKP tahun 2024. Karena 1 Januari 2024 dia belum ada. Nanti baru di 2025 dan berubah PTKP-nya menjadi K3. Gitu ya. Jadi penerapan PTKP ditentukan keadaan awal tahun. Karena banyak pegawai yang protes. Pak, ini di bukti potong saya ditulisnya masih K2, padahal anak saya udah 3 misalnya. Kita tanya, anaknya lahir kapan? Anak saya lahir 2 Februari, Pak, 2024. Ya belum, 1 Januari kan dia belum lahir. Karena dilihatnya adalah keadaan 1 Januari tahun yang bersangkutan. Oke. PTKP karyawati gimana? Kalau PTKP wanita, defaultnya adalah TK0. Ya, tidak kawin, 0 tanggungan. Boleh nggak Pak dia menjadi K1, K2, K3? Boleh, sepanjang dia mau menanggung malu. Kenapa? Dia harus bikin keterangan tertulis minimal camat bahwa suaminya tidak menerima penghasilan. Baru dia bisa berubah menjadi K1, K2, K3. Gitu ya. Kalau nggak ada itu, defaultnya TK0 untuk karyawati. Contoh hitung PTKP mungkin udah semuanya di luar kepala lah. Udah, nggak usah saya sampaikan. Yang nomor 7 nih. Kawin istri bekerja anak 1. KI1. 54. Istrinya bekerja tambah 54. Tambah kawin 4.500.000. Tambah 4.500.000 anak. 117 juta. Pak, kalau istrinya 2 gimana Pak? Dua-duanya bekerja. KII atau KIIII. Itu boleh nggak Pak? DJP belum mengakomodir. Jadi hanya satu ya yang diakomodir. Kemudian di sini adalah tabel perkembangan PTKP dari 84 atau 83 sejak kita reformasi self assessment sampai dengan terakhir di 2016. Ya. Teman-teman lahir tahun berapa nih? Angkatan 2000-an ke sini ya. 2000-an, Pak. Ya dulu jadi kalau misalnya teman-teman taruh ini 2001 atau 2005. Tahun itu PTKP-nya hanya 12 juta. Jadi dulu dengan gaji 2 juta udah kena pajak. Kebayang kan berarti dulu mungkin masih kecil ya PTKP-nya. Ini relatifnya cepat loh perubahannya, 2015 ke 16, dan naiknya signifikan. 36 langsung ke 54 juta, hampir 2 kali lipat. Pak, ini kapan berubah lagi? Wallahualam ya, belum ada. Segini aja, yang di atas ini kan UMR itu baru beberapa daerah. Bandung aja belum. Udah belum ya, saya lupa. 4 juta berapa tuh? Kalau yang terbesar itu UMR kan di daerah Kerawang ya, udah 5 juta sekian. Jakarta 5 juta, tapi lebih gede yang di Kerawang. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada perkembangan gaji dan segala macam, PTKP naik lagi. Oke. Setelah PTKP, teman-teman harus paham juga tarif progresif. Karena nanti ngitung PP 21 harus pakai tarif progresif ya. Tarif progresif kita sesuaikan dengan Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Dulu sebenarnya hanya 5, 15, 25, 30. Tapi sejak 2022 ya, 2022 ada Undang-Undang HPP, muncullah progresif keempat, 35%. Jadi kalau sekarang ditanya tarif progresif berapa aja? 5, 15, 25, 30, 35%. Pembagiannya seperti apa? Nah ini yang baru juga. Kalau dulu 0 sampai 50 juta itu kena 5%. Sekarang 0 sampai 60 juta kena 5%. Jadi batasannya sampai 60 juta. Maksudnya 0 sampai 60 gimana Pak? Ya ada penghasilan bruto, penghasilan neto dikurangi PTKP yang tadi, masih ada sisa.
sampai dengan 60 juta, kenakan langsung 5%. Pak, sisanya banyak, Pak. Masih ada sisa 300 juta. Maka sisa 60 juta sampai dengan 250 juta berikutnya kena 15%. Kemudian 250 juta berikutnya sampai dengan 500 juta kena 25%. 500 juta sampai dengan 4,5 miliar kena 30%. Masih ada sisa, Pak. Dia gajinya bisa nyampe 10 miliar. Jadi masih ada sisa. Ya udah, sisanya dikenakan 35%. Gitu ya. Jadi suka nggak suka, adil nggak adil, yang makin banyak gaji, makin banyak penghasilan netonya, makin banyak PPh-nya yang harus dibayar. Fair ya? Fair menurut pembuat undang-undang. Bagi yang membayar, ya nggak fair. Mana ada sih orang yang membayar pajak dengan ikhlas? Saya kerja capek-capek, setahun dapat 10 miliar. Masa iya 3,5 miliarnya saya pakai untuk bayar pajak? Ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Termasuk yang ngomong. Gitu ya. Defaultnya manusia gitu, nggak ikhlas. Wajib pajak juga sama, nggak ikhlas. Sebisa mungkin dia bayar pajak sekecil-kecilnya. Cuman biar cantik ya harus tahu aturannya, celahnya di mana, gimana biar kecil, harus gimana. Kalau misalnya penghasilan dalam bentuk PT aja nanti dividennya udah 0%, jadi kenakannya di PT. Di PT kan tarifnya 22%. Itulah. Itu semua bagian dari tax planning yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Pinter-pinternya milih ataupun menentukan bentuk subjek pajak yang dimiliki dan juga pinter-pinternya nyusun laporan keuangan. Gitu ya. Kenapa saya bilang nggak ikhlas? Coba saya misalnya saya masuk di tarif di sini nih, 25%. Kebayang, saya ngajar di Telyu tiap hari Sabtu selama 3 bulan atau misalnya 4 bulan gitu ya. Saya dapat honor 10 juta aja. Dikasih bukti potong dari Telyu atas nama Paina, nomor sekian, NPWP sekian, menerima penghasilan 10 juta, dipotong di sana baru 5%. Saya lapor SPT PPHUP gimana? Karena saya punya penghasilan lain dengan tarif yang sudah masuk kategori 25%, maka yang nilai 10 juta itu cara mau nggak mau, suka nggak suka, langsung dikalikan 25%. Masa 2,5 juta kenain pajak kan? Nah, makanya kalau misalnya Telio nggak ngasih bukti potong, saya dengan senang hati. Nggak usah saya laporin maksudnya. Kalau ada bukti potong itu yang repot. Harus saya laporin gitu ya. Itu ya, teman-teman, itu ilustrasinya. Ya, cara ngitungnya seperti apa? Mungkin teman-teman udah sering ngitung ini, jadi nggak saya perdalam. Ya, ini hanya aturan di Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dulu dan sekarang perubahannya. Contoh hitungnya, saya skip aja. Jadi berjenjang ya. Yang nomor 3 nih misalnya. Penghasilan neto setelah dikurangi PTKP menjadi PKP, penghasilan kena pajak. Misalnya 520 juta. Maka ngitungnya 5% kali 60 dulu, 15% kali 190 kan 60 sampai dengan 250. Itu kan dalamnya 190 juta. Kemudian sisanya 250 kali 25%. Kan 250 sampai dengan 500 kali 25%. Kemudian sisanya lagi 20 jutanya dikalikan 30%. Totalnya 99 juta. 520 juta dipotong pajak 99 juta. Take home pay berapa? 400 sekian. Gede nggak, Pak? Gede loh, ya. Jangan salah. Kenapa orang lebih suka jadi PNS dibanding dengan swasta? Ya. Salah satunya mungkin ini. Kalau PNS, PPh-nya ditanggung pemerintah. Artinya nggak dipotong dari unsur gaji yang seharusnya dia terima. Tapi kalau di swasta, hampir semuanya
dipotong. Jadi misalnya ada kontrak, gaji kamu sebulan 20 juta. Net atau bruto, Pak? Yaitu harus dipotong pajak dulu. Jangan salah, potong pajaknya bisa nyampe 5-15%. Ya, tergantung PTKP-nya, tergantung setahun dapatnya berapa. Jadi kalau misalnya PNS dapat gaji setahun 250 juta, jadi dia terima bersih 250 juta. Tapi kalau swasta, gaji kamu berapa setahun 250 juta, potong pajak dulu nih 27 juta. Take home pay-nya hanya tinggal 200 juta. Itu ya, suka duka swasta dan PNS. Ini untuk aturan yang saat ini sudah nggak terpakai menurut saya. Sebenarnya ini belum dicabut, cuman di aturan perhitungan terbaru ini nggak dipakai. Kalau dulu bilang penerima penghasilan tidak ber-NPWP maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Tapi aturan sekarang NIK sama dengan NPWP. Orang kan kalau misalnya menjadi warga negara Indonesia punya jadi SPDN nggak mungkin nggak punya NIK kan? NIK itu udah muncul dari sejak kita apa ya lahir dulu, kemudian masuk menjadi akte kelahiran, masuk menjadi bagian kakak dari anggota keluarga itu udah ada NIK-nya. Ya berarti aturan ini sudah nggak berlaku dong. Iya, 20% lebih tingginya sudah nggak berlaku, nggak relevan lagi. Gitu ya. Nah ini skema perhitungan sesuai dengan jenis penerima penghasilan. Ini saya coret-coret kenapa? Ini sudah nggak dipakai maksudnya. Biar tahu bahwa sebelum ada Undang-Undang PP 58 tahun 2023, dulu tuh aturannya jelimet teman-teman. Misalnya ngitung PP pakai tidak tetap itu panjang banget, repot. Tapi sejak ada PP 58 disederhanakan aturannya. Nanti ya kita coba praktekin. Pak, kalau untuk pegawai tetap kok masih? Iya masih. Setahun nanti ngitungnya tetap seperti ini, tapi bulanan Januari sampai dengan November ngitungnya pakai PP 58, pakai TER, tarif efektif rata-rata. Termasuk penerima pensiun ini juga pakai Januari sampai November pakai TER, Desembernya pakai ini. Bukan pegawai, semuanya pakai TER ya harusnya ya. Tapi dulu ada yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan. Sekarang semuanya tidak berkesinambungan. Jadi yang berkesinambungannya udah dicoret. Hati-hati. Untuk komisaris, mantan pegawai, dan penarik dana pensiun, ini masih. Ya, ini masih ya, masih seperti ini. Peserta kegiatan juga masih seperti ini. Ya, oke. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pegawai tetap. Untuk pegawai tetap, saya sandingkan dengan penerima pensiun berkala. Ya. Jadi kalau misalnya penerima penghasilan, kita sudah kategorikan sebagai pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, hasilnya yang dapat pensiun bulanan itu ya. Maka langkah pertama adalah kita kumpulkan seluruh penghasilan bruto yang dia terima dalam bentuk apapun. Ada gaji, ada tunjangan, ada premi asuransi, ada natura, ada kenikmatan ya, termasuk BPJS, kecuali yang tadi THT, JHT, dan iuran pensiun. Itu kita kumpulin. Jumlahnya berapa? Kita kurangi dengan biaya jabatan, bijab ya, biaya jabatan. Nilainya berapa? 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Ya. Jadi taruhlah misalnya pakai tetapnya dari gaji dan segala macam setahun dapat 100 juta. Maka biaya jabatannya adalah 5% dari 100 juta.
5 juta misalnya. Pak, kalau setahunnya dia dapatnya semiliar, 5%-nya kan harusnya 50 juta. Maksimal hanya 6 juta. Setahun ya, 500.000 per bulan. Itu pengurang pertama. Pengurang kedua adalah iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai. Artinya, pegawai dipotong nih dari gaji sama perusahaan untuk bayar BPJS. Maka bagian yang dipotong terkait dengan iuran pensiun, THT atau JHT tadi menjadi pengurang untuk ngitung PPh 21. Ketemulah penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Ini berlaku juga untuk penerima pensiun berkala dari uang pensiun, misalnya tunjangan hari raya pensiun, kemudian kalau PNS ada gaji 13 ya, gaji 14, itu semuanya dikumpulin. Dikurangi dengan kalau pensiunan hanya ada satu yaitu biaya pensiun. Nggak ada iuran pensiun lagi. Masa mau bayar iuran kemana lagi ya? Udah pensiun masa bayar iuran pensiun lagi? Yang ada hanya biaya pensiun. Sama 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Setelah dikurangi, dapatlah penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Mana yang setahun dan disetahunkan nanti kita sampaikan. Habis itu kita kurangi dengan PTKP yang tadi, 54 juta, K1, K2, K3, dan seterusnya. Ketemulah penghasilan kena pajak, PKP. Hati-hati ya, kalau di PPh, PKP itu adalah penghasilan kena pajak. Kalau di PPN, pengusaha kena pajak. Ya. Kemarin KUP juga ada PKP, Pak, pengusaha kena pajak untuk identitas PPN. Dari penghasilan kena pajak, barulah dikalikan tarif pasal 17 progresif yang tadi, 5, 15, 25, dan 30 serta 35%. Gampang kan? Rumusnya gampang, ngitungnya yang susah. Gitu. Catatannya, untuk pengurang, ini ya, tadi ketika misalnya kita membayar premi asuransi, taruhlah ke BPJS, berkali-kali saya sampaikan. Di BPJS, ketika kita bayar iuran, ada sekian persen porsi yang harus dibayar oleh perusahaan, ada sekian persen porsi yang harus dibayar oleh karyawan. Nah, perlakuan di PP 21 dilihat terkait dengan jaminan apa yang dibayarkan. Kalau dia ada JKK, jaminan kecelakaan kerja, JKM, jaminan kematian, JPK, jaminan pemeliharaan kesehatan, dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja, maka di SPT tahunan pemberi kerja menjadi biaya, ya, boleh menjadi biaya. Di karyawan, untuk ngitung PPh pasal 21, premi tersebut menambah penghasilan karyawan, harus dijumlahkan. Dijumlahkan dalam bentuk dalam penghasilan bruto, ya, gabungin dengan gaji, tunjangan dan yang lainnya. Tapi kalau JKK, JKM, dan JPK dibayar oleh pegawai, porsi yang dibayar oleh pegawai, bagi perusahaan tentu nggak boleh jadi biaya dong, karena itu uangnya pegawai. Untuk ngitung PPh 21, dia tidak boleh menjadi pengurang. Ya, JKK, JKM, dan JPK itu tidak boleh menjadi pengurang. Beda dengan angsuran atau premi, JHT, THT, atau iuran pensiun. Ketika dibayar oleh perusahaan, bagi perusahaan boleh jadi biaya, bagi karyawan nggak perlu ditambahkan dalam penghasilan bruto. Beda ya dengan yang di atas ya. Yang kuning ini tadi kan ditambahkan. Kalau JHT, THT, dan iuran pensiun nggak perlu ditambah.
Yang dibayar oleh karyawan, perlakuannya sama, tidak boleh menjadi biaya bagi perusahaan, karena ini duitnya karyawan. Bagi karyawan, boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Beda dengan yang biru ya. JKK, JKM, dan JPK nggak boleh. Kalau di karyawan PP21, dia menjadi pengurang penghasilan bruto. Gitu ya. Itu untuk premi asuransi yang dibayarkan ke BPJS. Nah, kemudian cara ngitungnya gimana? Sebelum ada PP 58 tahun 2023, TER ya, tarif efektif rata-rata, dulu perusahaan akan menghitung PPh pegawai tetap, dihitung dulu penghasilan teratur dapatnya berapa, kalau ada tambahan penghasilan, dihitung kembali penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur, baru dijumlahkan nanti dapatnya berapa. Repot. Jadi kadang dia dapat pesangon, dia dapat bonus, dia hitung ulang. Dia dapat gaji 13, dia hitung ulang. Karena defaultnya Januari dia hitung hanya untuk yang teratur. Ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan penghasilan, dia akan melakukan perhitungan ulang, ditambahkan dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Ini Juli misalnya gaji normal, Agustus dia dapat bonus ya. Dulu ngitungnya gini teman-teman. Ini gaji Juli dihitung PPh-nya misalnya 147.750. Agustus dapat bonus, hitung ulang. Udah dibayar 147 ditambahin atas bonus, BPh atas bonusnya 1773, maka PPh atas bonus 475. Gitu ya. Jadi setiap kali ada tambahan penghasilan yang tidak teratur, maka dia hitung ulang. Tapi ini sekarang sudah tidak dipakai. Dulu juga sama ketika misalnya ada rapelan, ini ilustrasinya, kita hitung ulang, ada bonus kita hitung ulang. Nah, sekarang pakai PP 58 tahun 2023. Hanya tinggal melihat, sorry, panjang banget ya, sorry. Hanya langsung melihat berapa penghasilan bruto yang dia miliki, ya, langsung dikalikan tarif efektif rata-rata sesuai PTKP yang dia miliki. Maksudnya gimana, Pak? Saya sampaikan dulu ya, PP 58 ini. Langsung ke materinya aja. Untuk pegawai yang dipotong bulanan, nih, ada tarif efektif bulanan, tarif efektif rata-rata tipe A, tarif efektif rata-rata tipe B, dan tarif efektif rata-rata tipe C. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan adalah PTKP-nya. TRA ini dipakai untuk PTKP TK0, TK1, maksimal K0. Artinya dari 54 juta sampai dengan 58.500.000 PTKP-nya. Dia masuk kategori TER-A. TER-B itu untuk penghasilan dari 63 juta TK2, K1, sampai dengan 67.500. Ya, K2 atau TK3. Terakhir, TER-C. Ini untuk PTKP di atas 67.500, artinya 72 juta. Itu masuk kategori TER-C. Terus, pengalinya gimana, Pak? Ya, langsung dilihat. Ada tabelnya. Yang harian nggak usah ya, nanti saya langsung yang bulanan. Tabelnya seperti ini. TER-A untuk lapisan penghasilan bruto 1 bulan, ini 1 bulan ya teman-teman, nilai 5.400.000
sampai dengan 1,4. Ini masing-masing 1,4 M, masing-masing tarifnya di sini. Jadi misalnya dia gajinya 10 juta, Pak. PTKP-nya TK 0. Maka kita lihat tabelnya 10 juta itu masuk tabel yang mana? Sini ya, nomor 9. Ter A nomor 9. Berarti langsung 10 juta kali 2%. Simpel kan? Nggak usah ngitung dulu biaya jabatan, nggak usah ngitung dulu iuran pensiun, dan seterusnya. Tapi tetap ngitung ini ya, sorry. Ngitung dulu pengurang untuk iuran pensiun tetap dihitung. Karena langsung semua, sorry. Ini penghasilan bruto. Nanti itu di Desember. Nggak usah ngitung itu dulu. Kalau misalnya saya belum punya tanggungan, TK 0, gaji bruto saya di bulan Februari, Januari tadi 10 juta. Februari saya dapat 50 juta. Ya udah, nggak usah lihat bulan sebelumnya, langsung lihat 50 juta itu masuk kolom yang mana. Ini ya, maka langsung dikalikan 18%. Gampang kan? Lebih gampang. Harus ngapalin nggak Pak tabelnya? Ya nggak usah, nggak apal lah tuh. Cukup lihat aja, nanti kalau misalnya mau ngitung, kalau mau yang sekarang ya udah ada rumusnya ya di Excelin ya. Nanti deh kalau misalnya ada waktu saya sampaikan Excelnya. Hanya tinggal kita ketik PTKP berapa, penghasilan bruto berapa, langsung otomatis nilai PPh-nya sekian. Gitu ya. Ini berlaku juga untuk TER B, ya, untuk PTKP yang di atas 63 juta, ini, dan juga TER C. Jadi harus familiar teman-teman. TER A, TER B, TER C. Berarti TER itu sesuai dengan PTKP-nya dia masuk kategori yang mana. TER A untuk PTKP 54 sampai 58.500, TER B 63 sampai 67.500, TER C 72 juta atau K3. Hati-hati, pemberlakuan TER ini hanya dipakai untuk SPT PPh 21 masa Januari sampai dengan November. Ya, Januari sampai dengan November. Atau misalnya ada pegawai yang, Pak, dia nggak nyampe Desember, dia hanya bekerja sampai bulan Agustus. Maka TER ini hanya dipakai untuk Januari sampai dengan Juli. Agustusnya pakai yang mana, Pak? Agustusnya kembali ke aturan yang ini tadi. Sorry, mana tadi? Yang ini ya. Agustusnya kembali ke ngitung kayak gini. Tahunnya berapa? Yang ini. Makanya ini nggak saya coret, karena ini masih berlaku. Tapi khusus untuk Desember. Gitu ya. Jadi TER ini berlaku untuk Januari sampai dengan November. Untuk pegawai tetap ya. Ketika Desember, dia sudah harus pakai dengan tarif progresif. Oke. Kalau yang lainnya mah nggak usah lah ya. Oke. Cara ngitungnya seperti apa, Pak? Aduh, saya nggak kasih contoh ya. Coba bentar. Ya, ini coba saya tampilkan salah satu Excel cara perhitungannya ya. Langsung ke prakteknya aja.
Itu misalnya, mohon maaf ini nama WP-nya asli ada, nanti tolong nama pegawainya juga beneran ada ya. Jadi off the record, tapi di record ya ini. Ini misalnya saya mau menghitung PPh 21 untuk masa Agustus 2024. Ini ada daftar pegawai tetapnya. Kemudian ada unsur dari penghasilan bruto, ada gaji, ada uang lembur, ada BPJS tenaga kerja, tadi yang JKK, JKM, dan seterusnya. Ada BPJS kesehatan, misalnya ada uang pisah atau apapun namanya ya. Ditotalkan semuanya berapa, gaji brutonya. Kemudian di sini dia ada PTKP. Nah, ketika misalnya kita udah masukin PTKP sesuai dengan tanggungan yang dia miliki, ini ada yang di head ya, ini kayak TK2 misalnya, berarti PTKP-nya di 63 juta, maka dia otomatis sudah saya rumuskan dia masuk ke ter B. Rumusnya di sini. Ini ter A, ter B, ter C. Oke. Untuk nilai segitu langsung masuk ke angka 2%. Ketika dia nanti 11 juta, dia 2%. Misalnya ini ter B ya dia ya. Sorry. Ini ternya ter B. Misalnya nanti berubah nilainya bukan 11 juta misalnya. Ini berarti ini ter A. Ya, ter B. Misalnya jadi 26 juta, maka dia langsung 10%. Ya. PPh-nya berapa? Ya udah langsung. Dari 11 juta kalikan 2%, 220 juta. 220 ribu, maaf. Contoh lain ini yang gede nih. Sebulan segini, ini direkturnya ya. 54, uang lembur dan seterusnya, jadi total 64. Dia ternya masuk kategori ter B, maka untuk nilai penghasilan bruto sekian, ternya 21%. Berarti PPh-nya 13 juta. Ini kita kumpulkan seluruh pegawai tetap yang dimilikinya. Jadi, ngambil dari mana Pak gajinya? Ya udah kita kumpulin aja Januari sampai Desember di sini. Uang lemburnya, BPJS, tenaga kerja, bonus, dan seterusnya. Itu ya. Mau oprek sendiri nanti kalau memungkinkan saya coba kirimin, cuma nanti mungkin namanya jangan disebarluaskan. Nanti saya head ya, nantilah diedit dulu ya. Ini nama asli dan hitungan asli. Ini per Agustus. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi ingat, ini hanya sampai dengan November. Ketika nanti dia di Desember, ngitungnya berubah lagi. Ngitungnya pakai yang setahun tadi. Itu ya, pegawai tetap. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo, tes tes. Ya Pak, sejauh ini masih jelas Pak. Belum ya? Udah pernah ngitung belum? Di perkuliahan udah disampaikan belum yang ini? Kalau Udah dapat? meeting kayaknya belum pernah Pak. Belum pernah. Tapi di Ya Pak, kuliah udah ada materi ini ya, PPh-nya ya. ada Pak. Ada, udah sampai ter-ter ini ya. Ya berarti udah bisa lah. Nggak usah saya jelasin panjang lebar dong. Oke, hitungannya seperti itu teman-teman. Tapi khusus sampai dengan November. Oke. Baru satu, itu pegawai tetap. Pak, kalau pegawai tidak tetap, gimana Pak? Tadi ada pegawai tidak tetap itu, contohnya adalah buruh dan segala macamnya ya. Sama, dia juga ada ternya. Nah ini, untuk pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian, ya, maka nanti ngitung ternya adalah sehari berapa. Kalau di bawah 450.000, ternya 0%. 450.000 sampai dengan 2.500.000, ternya 0,55%. Kalau di atas 2.500, Pak, masuk yang bulanan. Gitu ya. Masuk ke yang bulanan. Itu untuk yang harian. Pak, kalau misalnya dia pegawai tidak tetap, dibayarkannya bulanan. Gimana? Ya pakai yang ini.
Dia nggak dibayarkannya seminggu sekali misalnya, dibayarnya kan sebulan sekali. Pakainya yang ini. Kalau ini yang dipakai untuk yang dibayarnya sehari sekali. Secara praktek, ketika saya mengedukasi wajib pajak atau misalnya diminta tolong untuk wajib pajak ngitungin, saya selalu menyarankan yang praktis dan mudah. Jadi ketika misalnya wajib pajak membayar secara realnya sebenarnya bayar harian, saya bilang, ngapain Bapak ngitung setiap hari pajaknya berapa? Udah aja dia kumpulin cuma pakai yang tarif efektif bulanan. Ini nggak dipakai kalau saya ya. Tapi secara teori ada, secara aturan ada. Tapi secara praktek saya hanya pakai yang bulanan. Ya. Contohnya yang tadi, nah, yang ini, kalau ini tadi untuk pegawai tetap, saya hitung satu bulannya berapa PPh-nya. Untuk yang pegawai tidak tetap, saya biasanya kasih data TT, tidak tetap. Nah, ini kan langsung. Nggak melihat bulan-bulan sebelumnya dia penghasilannya ada atau tidak, langsung dia masuk kategori yang mana, apakah masuk kategori pegawai tidak tetap, eh, atau tenaga ahli, atau bukan pegawai, ya, atau peserta kegiatan, semuanya masuk di sini, langsung kalikan dengan TER yang dia miliki. Contohnya yang ini, pegawai tidak tetap, dapat 7 juta, TER-nya, TER A, 1,25 berarti PPh-nya sekian. Atau yang ini, Pak Ishak ini karena dia masuk kategori bukan pegawai, ya, maka dia nggak pakai TER, langsung pakai aturan progresif 75.000. Nanti ya, untuk yang bukan pegawai nanti. Ini untuk yang pegawai tidak tetap dulu. Ini masuk di sini. Ya, nah, oke. Saya rasa itu untuk PPh 21 pegawai tetap. Ya, pegawai tetap dulu. Saya sambil nunggu ada. Apa bedanya aturan terbaru PP 58 ini dibandingkan aturan yang lama, Pak? Eh, Selain dari sisi perhitungan, aturan yang baru ini bedanya adalah kalau yang lama, bukti potong pegawai tetap itu hanya diberikan setahun sekali dalam bentuk 1721 A1 atau A2. Tapi untuk aturan PP 58, pemotong pajak wajib memberikan bukti potong setiap bulan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dia masuk kategori TER A, kemudian dia dipotong sekian, maka diberikanlah bukti potong. Berikan bukti potong, kamu dipotong bulan ini sekian. Ada bukti potongnya setiap bulan. Nanti Desember baru kumulatif untuk 1 tahun. Jadi bukti potongnya bisa banyak. Tapi yang dipakai nanti cuma satu ya, yang Desember aja. Aturan TER ini bahkan baru berlaku di 2024 ini teman-teman. Jadi belum ada yang Desember ini belum ada secara fisiknya. Kita juga belum tahu nanti di Desember itu bukti potongnya akan bentuknya seperti apa. Kalau yang bulanan sudah ada. Contohnya ini, bentar.
Ya, ini ya contohnya. Bukti potong penghasilan pasal 21 bulanan. Nah, ini kode objek pajaknya 21101. Ini pegawai tetap. Jumlah penghasilan bruto 11 juta, DPP 11 juta, dipotong 330.000. Nah, ini kan bulanan. Formulir 1721 lampiran 8. Ini lampiran baru. Dulu hanya nyampe lampiran 7. Muncullah lampiran 8 untuk bukti potong PPh 21 secara bulanan. Ada barcode, pemotong, perusahaan, dan penandatangan direkturnya. Gitu ya. Ingat, ini baru untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap. Ya, yang dibayarkan secara bulanan maupun harian. Untuk yang bukan pegawai gimana, Pak? Untuk yang bukan pegawai, ini tidak ada perubahan ya. Jadi PP 58 dan PMK 168 ini nggak merubah aturan awal. Per 16-nya itu nggak dirubah. Dia dihitungnya tetap penghasilan brutonya berapa, dikalikan 50%, dikalikan tarif pasal 17. Suaranya udah habis. Berlaku juga untuk peserta kegiatan. Ini juga nggak berubah. Penghasilan bruto berapa, langsung kalikan tarif pasal 17. Ingat di sini nggak ada PTKP ya teman-teman. Berlaku juga untuk mantan pegawai atau peserta program pensiun. Ya. Penghasilan bruto kalikan tarif pasal 17. Yang dirubahkan hanya ini aja. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ya, harian ataupun bulanan dibayarnya ya. Nah, yang ini pegawai tetap, masa Desembernya ini tetap ada ya. Tetap ada masa Desembernya. Tetap pakai aturan yang lama. Masa November, Januari sampai dengan November, pakai aturan TER. Ini ya, skema perhitungan baru untuk PMK 168, aturan turunan dari PP 58 tahun 2023. Ya, hari ini mungkin sampai sini aja, karena suara saya juga udah habis. Kita lanjutkan, masih banyak PR-nya, yaitu untuk ngitung bukan pegawai seperti apa, peserta kegiatan, pensiun, mantan pegawai, nanti ada PPh 22, PPh 23, 4 2, pasal 15, dan pasal 2. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Halo, materi udah dapat semua ya? Untuk Excel nanti saya kasih saat saya sudah edit. Kalau nggak ada, saya absen dulu. Link presentasinya mana? Ini kelas A ya. Ya, tanggal hari ini sesi 2. Materi PPh Output. Ya, Anandia Putri Azahra ada? Hadir, Pak. Oke. Andi Tasya ada tadi ya? Hadir, Pak. Oke. Andrea Suranta, Hadir, Pak. Angelina Limbong,
Hadir, Pak. Auliatri, Hadir, Pak. Azura Cahyani,